Hari ini kita akan membahas pasar barang dan pasar finansial ya. Kita gabungkan semua dalam model yang kita namakan biasanya namanya adalah model ISLM gitu ya. Oke. Ini adalah pertemuan kelima gitu kan. Oke. Kemarin kita sudah membahas di dalam keseimbangan pasar barang di sini terjadi jika gitu ya supply-nya ini adalah output, supply sama dengan demand ya, yaitu kadang-kadang disimbolkan dengan Z ya, demand. Jadi ini agregat supply sama dengan agregat demand ya. Jadi di sini adalah agregat supply-nya, ini adalah agregat demand ya, ini Z ya. Jadi dalam model yang sederhana ya yang dikembangkan dalam bab 3 gitu, di sini suku bunga ini belum masuk di sini ya, belum mempengaruhi di permintaan akan barang dan jasa di sini ya. Ini suku bunga belum masuk gitu ya. Oke. Nah, di sini ya karena kemarin kita sudah memasukkan interest rate dalam financial market di sini. Sekarang ada dua di sini investasi ini. Tadinya hanya sebagai exogenous ya. Sekarang investasi ini tergantung ya terutama tergantung pada dua faktor, yaitu jumlah penjualan gitu ya. Jadi tentu saja kalau perusahaan kalau jumlah penjualannya makin tinggi ya, revenue-nya makin tinggi, tentu saja keuntungannya besar dan bisa mengembangkan usahanya ya dari hasil keuntungan tersebut. Jadi kalau pendapatan perusahaan itu meningkat, maka akan cenderung meningkatkan investasinya. Nah, sedangkan interest rate suku bunga ini berhubungan negatif ya atau pengaruhnya negatif ya. Kadang-kadang perusahaan kalau misalkan saja mau mengembangkan usahanya perlu modal, dia pinjam ke apa? Ke bank ya. Karena kalau bank misalkan suku bunganya tinggi, berarti kan mahal gitu ya untuk pinjam ke bank gitu, sehingga akan akan menurunkan investasi. Berbeda kalau suku bunga kreditnya katakanlah sangat rendah. Kalau sangat rendah berarti ini biaya modal ini murah gitu, maka dia akan meminjam di bank dan mengembangkan usahanya melakukan investasi ya, fixed capital formation di sini. Oke. Jadi di sini kita masuk ya investasinya yang tadinya ya ini hanya exogenous, sekarang investmentnya ini adalah dipengaruhi oleh faktor apa pendapatan dan interest rate. Gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita memasukkan ya hubungan tadi ya investasi tadi ke sini gitu ya, keseimbangan pasar barang di sini menjadi seperti ini. Ya. Kemudian untuk katakanlah nilai bunga, suku bunga tertentu, katakanlah ya, permintaan di sini akan merupakan fungsi apa? Demand is an increasing function of output. Ada dua alasan gitu. Jadi kalau misalkan tadi untuk Y tertentu ya, maka Y ini kalau Y meningkat katanya nih, maka akan meningkatkan demand for goods di sini ya. Nah dari mana? Di sini ada dua. Pertama bisa melalui jadi kenaikan output mengarah ke kenaikan dalam income dan juga akan meningkatkan ke kenaikan disposable income di sini. Ya, kalau misalkan saja disposable income di sini selain meningkatkan konsumsi ya, maka juga akan meningkatkan apa? Investasi. Jadi ada dua ya jalurnya. Jadi, ketika Y naik, jadi masuknya ke konsumsi naik, bisa juga masuk ke investasi di sini naik. Tapi kalau G enggak di sini ya, asumsinya baru sederhana saja sebagai exogenous ya. Dalam praktek ya tentu saja kalau Y income meningkat ya akan merupakan apa? Akan meningkatkan juga pendapatan negara gitu sehingga belanjanya akan meningkat. Bisa seperti itu. Oke. Nah, ada dua karakteristik ya bagaimana kurva Z ini gitu ya. Karena diasumsikan bahwa konsumsi dan investasi ini ya hubungannya di dalam persamaan 52 tadi linear, maka sebenarnya Z itu secara umum bisa linear bisa tidak gitu ya. Nah, kalau tidak linear tentu saja gambarnya jangan garis lurus. Jadi di sini di dalam gambar ya Z ini digambar lebih flatter ya, lebih landai ya dibandingkan garis 45 derajat karena diasumsikan bahwa kenaikan output mengarah ke kenaikan yang kurang dari satu di dalam kurang satu dari kenaikan demand ya. Maksudnya begini, kalau misalkan saja ini 45 derajat, berarti di sini Y, ini juga Y. Ini hanya garis bantu saja ya. Jadi anggap saja ini adalah Y-nya, agregat supply-nya Y gitu ya. Oke. Nah,
Sedangkan kalau Z tadi, ini flatter ya, lebih landai. Kenapa? Karena slope daripada konsumsi di situ itu kurang dari 1 ya. Kita belajar di dalam mikro, marginal propensity to consume itu biasanya kurang dari 1 gitu. Sehingga di sini lebih landai ya. Maka di sini permintaan akan barang ya akan meningkatkan output ya. Kemudian keseimbangan ini membutuhkan bahwa demand ini akan sama dengan output ya. Jadi keseimbangannya di sini di titik potong ya. Ini adalah agregat demand, ini adalah agregat supply. Ini hanya garis bantu daripada apa Y-nya tadi output. Oke. Jadi ini keseimbangannya. Kemudian ada dua karakteristik kurva Z di sini ya. Karena diasumsikan bahwa konsumsi dan investasi ini hubungannya dalam persamaan 52 tadi linear ya. Maka sebenarnya ini harusnya garis lurus, tapi di sini digambarkan secara umum saja, ini katakanlah non linear gitu ya. Jadi sebenarnya memang non linear ya aslinya gitu ya. Kemudian ini Z ini ya digambar di flatter, oh tadi ini sudah ya saya kira, kita lewat saja. Nah, bagaimana menurunkan kurva IS di sini? Jadi kalau misalkan ini yang tadi kita jelaskan ini adalah agregat demand, ini adalah agregat supply, Y-nya ini garis bantu saja untuk melihat titik potongnya di mana gitu ya. Jadi titik potongnya di sini gitu. Jadi kenaikan dalam suku bunga ya. Jadi ini katakanlah untuk suku bunga I tertentu gitu ya. Bagaimana kalau suku bunga ini naik gitu ya. Jadi di sini kenaikan suku bunga akan menurunkan permintaan akan barang gitu ya pada tiap level output gitu. Dan ini akan mengarah ke penurunan apa? Tingkat output ya. Jadi kalau interest rate naik, tadi sudah kita jelaskan bahwa akan menurunkan investasi sehingga Z-nya agregat demand-nya akan turun ke bawah gitu ya. Jadi ini akan turun ke bawah sehingga keseimbangannya di sini. Ini kalau interest rate-nya naik gitu kan. Jadi kalau interest rate naik ternyata Y-nya turun gitu. Jadi kalau kita gambarkan gitu ya. Ini adalah Y-nya ini kita turunkan, ini adalah I-nya, ini interest rate ya. Ini adalah Y-nya. Kemudian ketika I naik katakanlah ya. Ketika I naik katakanlah di sini ternyata Y-nya adalah di sini, titik potongnya di sini gitu ya. Berarti ini ada dua titik. Digariskan saja ya. Ini anggap saja non-linear gitu ya, secara umum non-linear gitu ya. Tentu saja bagaimana lengkungnya tergantung fungsinya gitu ya. Jadi inilah yang kita kenal dengan kurva IS. Apa ini kurva IS? Gitu ya. Inilah kurva yang menggambarkan ya, atau yang menggambarkan hubungan antara apa? Output dengan interest rate ya. Dalam kondisi pasar barang yang seimbang ya, dalam keseimbangan pasar barang yaitu di mana? Ini kan keseimbangannya, ini satu titik, plotkan di sini. Ini satu titik keseimbangan di sini. Kemudian kita gambarkan ya. Oke, jadi sekali lagi kurva S ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan output dengan suku bunga dalam kondisi pasar barang yang seimbang gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau faktor lain berubah? Nah, ini bisa menggeser kurva IS ya. Jadi misalkan saja di dalam gambar ini ya, kita telah menggambar kurva IS ya. Kemudian di sini diasumsikan pajak T belanja pemerintah di sini tetap ya, given gitu ya. Nah, kalau misalkan saja ada perubahan ya di dalam katakanlah pajak, kemudian G, ini kan kaitannya dengan fiskal policy ya. Ini adalah belanja pemerintah dalam APBN, ini adalah pajak penerimaan pemerintah dalam APBN. Itu akan menggeser apa? Kurva IS di sini. Nanti kita lihat ya. Jadi untuk ringkasnya ya, kita buat summarizing di sini, keseimbangan pasar barang berimplikasi bahwa kenaikan dalam suku bunga akan mengarah ke penurunan in output ya. Ini karena melalui penurunan apa tadi? Investment ya. Jadi hubungan ini digambarkan, direpresentasikan dengan kurva IS yang menurun ke bawah. Oke. Kemudian perubahan dalam faktor yang menurunkan permintaan akan barang ya untuk suku bunga tertentu akan menggeser kurva IS ke mana? Ke kiri ya. Kalau menurunkan ke kiri. Kemudian perubahan dalam faktor yang menaikkan permintaan akan barang, jadi kalau menaikkan nanti akan menggeser kurva IS ke kanan gitu ya. Kalau suku bunganya tetap di sini. Oke, jadi kita lihat gambarnya nih ya. Kalau misalkan kenaikan dalam pajak ya. Kalau pajak naik tentu saja disposable income-nya turun gitu ya. Kalau turun berarti konsumsi turun. Kalau konsumsi turun berarti agregat demand atau Y-nya turun. Nanti untuk I yang sama dia akan bergeser ke kiri gitu. Ya. I yang sama bergeser ke kiri gitu ya. Ini kalau pajaknya meningkat gitu ya.
Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan saja kita lihat dengan pasar yang satunya, yaitu financial market ya. Jadi nanti financial market digambarkan dengan hubungan atau kurva LM ya. Kalau tadi kurva IS ya. Jadi suku bunga ditentukan oleh keseimbangan ya atau kesamaan antara supply dan demand akan apa? Akan uang di sini. Ini adalah supply-nya ya, money supply, ini adalah money demand gitu ya. Ini ada tentu saja ini nominal ya, nominal money stock ya. Tentu saja kalau realnya ini harus dibagi apa? P. Kalau ini dibagi P, ini jadi realnya juga. Ini kan nominal. Kalau dibagi P ini adalah Y-nya. Jadi kalau ini Y, ini dibagi P gitu ya. Oke. Jadi ini demand for money, ini adalah nominal income ya, yang ada dolarnya di ini nominal, jadi P kali real output-nya gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah suku bunga nominal. Oke. Nah, persamaan tadi ya, M sama dengan di sini income kali liquidity money gitu ya, likuiditas ya, di sini fungsi likuiditas dari interest rate, memberikan hubungan antara gitu uang ya, nominal income Y di sini dan juga interest rate ya. Jadi hubungan LM di sini ya dalam keseimbangan ya, real money supply, jadi kalau ini kita bagi P, ini jadi Y yang seperti saya sampaikan tadi, ini sama dengan real money demand. Jadi kalau ini real money supply, ini real money demand gitu. Yang tergantung hanya dari apa Y dan apa interest rate. Jadi di sini kemarin waktu di chapter 2 ya, nominal income ini sama dengan apa real income dikali harganya atau sama saja realnya nominal income dibagi dengan harga. Oke. Nah, bagaimana menurunkan kurva LM ya? Jadi kalau katakanlah ini adalah real money supply ya, real money supply ini yang dibagi P ya, ini juga sebenarnya real money supply ya, MS dibagi P ini maksudnya ya. M dibagi P ini simbol saja MS ya, real money supply di sini. Ini adalah interest rate ya. Kemudian demand ya, karena demand ini tadi tergantung daripada apa? Suku bunga ya, di mana suku bunga ini kalau suku bunga meningkat maka permintaan akan uang akan apa? Akan turun gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, bagaimana pengaruh I-nya disebutkan, oh ini nggak disebutkan negatif ya. Jadi ini maksudnya ya, bagaimana suku bunga terhadap permintaan akan uang ya. Tentu saja kemarin sudah kita bahas kalau uang itu kan tidak menghasilkan suku bunga ya, atau misalkan dalam hal ini imbal jasa ya ketika kita menyimpan bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk bond gitu ya, dalam bentuk surat berharga ya, seperti katakanlah obligasi ya, kemudian suku apa deposito berjangka gitu ya, simpanan berjangka gitu. Jadi kalau suku bunga meningkat ya tentu saja kita jangan megang duit kan, tapi pegang apa bond gitu. Sehingga suku bunga meningkat maka uang yang kita pegang, demand for money, permintaan akan uang akan turun ya. Jadi ini pengaruhnya apa? Negatif gitu ya. Oke. Nah, karena pengaruhnya negatif, maka demand ini slope-nya menurun ke bawah gitu ya. Slope-nya negatif ya, hubungan antara interest rate dengan apa? Real money tadi, real money ya. Jadi ini adalah demand ya, real demand for money, ini adalah real money supply di sini ya, real money supply. Oke. Keseimbangannya di mana ya? Tentu saja di titik potongnya ya. Sama ya, pasar barang, pasar uang gitu ya. Kemudian pasar tenaga kerja pun ya. Keseimbangan itu di titik potong ya, supply dan demand gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan saja Y-nya meningkat ya? Kalau Y meningkat gitu ya, seperti Anda saja, kalau misalkan pendapatan Anda meningkat, maka tentu saja demand formalnya akan meningkat kan? Anda bisa pegang uang lebih banyak lagi ya. Entah dalam apa checkable deposit ya, dalam bentuk bayarannya menggunakan e-money ya, apapun itu yang jelas ya, Anda pegang duit ini lebih banyak gitu dibandingkan ketika pendapat Anda belum naik gitu kan. Sehingga kalau ini naik gitu, katakanlah bergeser ke kanan, maka keseimbangannya ada di sini titik potongnya. Sehingga suku bunganya apa? Naik gitu ya. Jadi kalau misalkan saja money supply di sini sama saja tidak diakomodasi oleh bank sentral, maka permintaan akan uang ini menaik, maka akan menaikkan apa? Harga, jadi harga uang atau istilahnya opportunity cost ya for holding money gitu kan. Sama ya, seperti di dalam pasar barang juga kan, kalau misalkan demand meningkat, sedangkan supply-nya tetap, maka akan mendorong harga apa? Harga naik ya. Jadi uang itu ada harganya gitu, tapi kita kenal dengan opportunity cost for holding money gitu kan. Oke.
Jadi sama ya seperti di pasar barang juga. Oke. Nah, kemudian kalau kita turunkan di sini, ketika Y naik kita dia, ketika Y naik, interest rate juga naik gitu. Jadi kalau kita gambarkan nih titik ini, titik A adalah di sini. Y ini interest rate-nya ya. Nah, ketika Y naik, katakanlah Y-nya naik, Y aksen di sini, Y prime di sini, kemudian suku bunganya ternyata apa? Naik gitu ya. Sehingga ini suku bunganya naik, dapat 2 titik gitu ya. Ini keseimbangan dari pasar finansial, pasar uang. Ini dapat 2 titik. Nah, 2 titik ini kita hubungkan. Inilah kurva LM gitu ya. Jadi kalau kita lihat apa ini kurva LM? Kurva LM ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara apa? Interest rate dengan apa? Income atau output ya. Yang atau dalam kondisi apa? Pasar uang atau pasar finansial yang seimbang gitu ya. Oke. Jadi ini ya sama kalau tadi adalah kurva S ini adalah menggambarkan hubungan Y dengan interest rate dalam kondisi pasar barang yang seimbang, kalau ini dalam kondisi pasar uang yang seimbang ya dalam equilibrium financial market. Oke. Nah, tadi saya kira gambarnya sudah kita jelaskan ya, kita lewat saja. Ini adalah kurva LM ya. Jadi kalau kita lihat kurva LM ini apa? Kurva yang apa? Naik ke atas gitu, upward sloping curve gitu ya. Jadi di sini naik ke atas. Jadi kalau Y naik, Y-nya juga akan naik. Oke. Baik. Jadi inilah yang namanya kurva LM ya. Kemudian ini juga sama ya. Kurva LM juga bisa bergeser ya. Nah, tergantung faktor apa yang berubah. Nah, kalau misalkan saja ya ada kenaikan uang di sini, money supply naik misalkan, yang akan menyebabkan apa? Nah, kalau misalkan money supply naik kan di sini, coba lihat. Kalau money supply naik bergeser ke kanan gitu kan, ya. Kalau ke kanan gimana nih, gitu kan? Nah, kalau ke kanan di sini, kalau kita lihat dari sini, Y-nya akan meningkat. Ya, kalau untuk I yang tetap gitu ya, kalau I yang tetap di sini, kalau I yang tetap di sini maka apa? Bergeser apa? I yang tetap di sini maka Y-nya akan meningkat. Gitu. Ya, kalau M-nya tetap, jadi bisa dari persamaannya gitu ya. Nah, sini, misalkan. Kalau M meningkat nih, sekarang gimana? Kalau I-nya tetap, ininya tetap nih, maka Y-nya akan apa? Meningkat. Ya. Jadi ini bergeser ke mana? Ke kanan gitu kan, Y-nya nambah gitu kan. Nah ini juga sama gitu tadi ya. Jadi kalau misalkan saja di sini adalah meningkat money supply, maka Y-nya akan bergeser ke kanan. Gitu. Atau bisa saja gambarnya bergeser apakah ke bawah. Kalau ke bawah ini kan Y-nya tetap ya. Jadi kalau Y-nya tetap ya, maka interest rate akan apa? Turun ya. Jadi ini juga bisa dijelaskan dalam persamaan tadi ya. Misalkan gini tadi nih ya. Kalau misalkan saja M ini naik ya, M naik. Kemudian katakanlah outputnya tetap nih ya, pendapatannya tetap. Kemudian money supply naik, pendapatan tetap nih. Maka supaya seimbang ya, karena supply-nya meningkat, berarti harga uang ya, opportunity cost for holding money akan apa? Akan turun. Sama seperti kalau pasokan uang ya, kalau supply meningkat maka harga akan turun, maka interest rate akan turun. Jadi ini juga sama ya. Kalau Y-nya ini tetap, maka interest rate akan apa? Turun ya. Jadi bergeser ke kanan atau bergeser ke bawah ya. Sama saja ya poinnya gitu ya. Apakah jika I tetap maka Y naik, atau jika Y tetap maka I-nya apa? Turun. Jadi poinnya ini adalah menggambarkan apa LM ini. Ya. Jadi kalau ada berubah faktor apapun ya akan melakukan adjustment penyesuaian sedemikian rupa sehingga money supply sama dengan money demand gitu aja. Oke. Sini, oke. Nah, kemudian bagaimana pergeseran? Saya kira tadi ini jelaskan, ini hanya bahasanya saja. Oke. Kita lewat saja, ya. Ini pergeseran LM di situ. Nah, sekarang bagaimana kita melihat ya keduanya ini kita gabungkan, gitu ya. Jadi ini adalah menggambarkan ya kurva S ini keseimbangan dalam pasar barang, LM menggambarkan keseimbangan dalam pasar finansial. Sehingga titik potong ini, titik A, ini adalah kombinasi atau misalkan hubungan antara I dan Y gitu ya, kalau di titik potongnya ini adalah dalam kondisi apa? Pasar barang dan pasar finansial yang seimbang ya. Jadi titik A ini adalah kondisi
kedua pasar ini dalam equilibrium gitu ya, dalam keseimbangan kedua pasar ini. Ya, saya kira nanti kita bisa melihat kalau misalkan saja tadi, bagaimana kalau G naik, Jadi kalau kebijakan fiskal melihatnya dari IS ya. Kalau G naik ke kanan, kalau pajak naik ke kiri gitu kan, begitu saja. Kemudian kalau money supply naik ke kanan gitu kan, ini kebijakan moneter nih. Kalau money supply turun ke kiri, udah gitu saja dari sini aja udah cukup ya. Bagaimana perubahan dari interest rate dan Y di sini ketika ada ekspansi dan kontraksi baik fiskal policy maupun monetary policy gitu ya. Udah ya, sebenarnya udah cukup nih sampai sini sebenarnya. Tapi kita lihat ya detailnya di sini. Jadi kalau misalkan saja kontraksi fiskal ini adalah konsolidasi fiskal ya, bisa mengacu ke kebijakan fiskal untuk mengurangi defisit anggaran. Jadi seperti sekarang nih, defisit anggaran ya, karena misalkan penerimanya turun, maka tentu saja belanja pemerintahnya bisa turun gitu. Maka nanti namanya kontraksi fiskal. Nah, kemudian kenaikan dalam defisit, jadi kalau misalkan, oh ini supaya pemulihan ekonomi, belanjanya harus dinaikkan nih untuk supaya terjadi effective spending gitu ya. Nah ini namanya ekspansi fiskal ya. Jadi poinnya kalau G naik ekspansi, kalau G-nya turun ya, belanja pemerintahnya turun, maka namanya kontraksi atau konsolidasi fiskal gitu ya. Jadi pajak di sini akan mempengaruhi kurva IS. Jadi sekali lagi kalau kebijakan fiskal mempengaruhinya ke kurva IS, ya, bukan ke kurva LM ya. Contoh misalkan saja di sini keseimbangan dalam pasar barang gitu ya, berimplikasi bahwa suatu kenaikan dalam suku bunga akan mengarah ke penurunan output. Oh ya tadi ini adalah kurva IS ya. Jadi ini saya kira ini. Kalau misalkan saja ya, ini adalah cerita tentang pajak nih. Bagaimana kalau pajak turun? Kalau pajak turun, ini IS-nya kan bergeser ke kiri ya. Di sini IS-nya bergeser ke kiri. Sehingga ketika IS bergeser ke kiri ya, maka keseimbangan dari kedua pasar ini, jadi dalam kondisi dua pasar ini seimbang, terjadi di titik A prime di sini, aksen ya. Jadi di sini Y-nya turun, interest rate-nya juga turun gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan saja pajak turun gitu ya. Ini sayang, ini lama kalau saya pakai menuliskan di whiteboard. Artinya gini, kalau pajak turun, konsumsi akan konsumsi akan turun kan, jadi pajak turun, disposable income turun, maka konsumsi akan turun sehingga Y-nya akan turun gitu ya. Nah, kalau Y-nya turun gitu ya, tentu saja permintaan uang akan akan turun kan. Nah, kalau misalkan saja permintaan uang turun, pasokan ini tetap, maka akan mendorong harga akan akan turun karena demand-nya turun, maka interest rate for holding money akan turun di sini. Interest rate-nya akan turun. Gitu ya. Jadi begitu. Jadi Anda nanti ketika cerita bagaimana efeknya ke pasar barang, bagaimana efeknya ke pasar uang. Jadi kalau efeknya ke pasar barang di sini adalah tinggal C turun, Y turun gitu ya. Nah dengan Y turun, permintaan uang, sekarang masuk cerita permintaan uang. Kalau permintaan uang di sini akan turun gitu ya, sedangkan pasokan uang tetap, maka akan mendorong opportunity cost for holding money akan turun, yaitu interest rate-nya akan turun ya. Oke, begitu saja. Saya kira mudah ya, jangan dihafal ya, difahami, jangan dihafal karena soal ini bisa bermacam-macam gitu ya. Nah, bagaimana dengan kebijakan moneter? Sama ya, kalau misalkan supply uang itu diturunkan ya, ditarik dalam peredaran uang di masyarakat, ini namanya kontraksi. Ya, atau kadang-kala disebut juga monetary tightening ya, pengetatan uang ya. Jadi misalkan monetary tightening policy, kebijakan pengetatan uang. Ini mengarah ke penurunan dari money supply. Nah, begitu juga sebaliknya kalau ekspansi moneter gitu ya. Ini adalah mengacu ke kenaikan money supply. Oke. Nah, kebijakan moneter ini tidak mempengaruhi kurva IS ya, seperti saya katakan tadi, tapi hanya mempengaruhi kurva LM. Misalnya, kenaikan money supply akan menggeser kurva LM ke kanan atau ke bawah ya, seperti tadi. Misalkan begini. Nah, kalau misalkan ini ke bawah gitu ya, maka akan Nah, ke bawah di sini Y-nya akan ya, naik, suku bunganya akan turun nih, ya.
Bagaimana penjelasannya gitu ya? Ini harusnya penjelasannya gini. Ketika katakanlah M naik, pasokan uang meningkat. Ya. Kalau pasokan uang meningkat, maka suku bunga kenapa? Turun. Makanya ceritanya suku bunga turun gitu. Bagaimana menjelaskan Y-nya naik? Nah, karena suku bunga turun, maka investasi akan apa? Akan naik. Kalau investasi naik, maka Y-nya pun akan naik di sini. Oke? Nah, kemudian kalau kita melihat ya, ini sekali lagi jangan dihafal ya. Tadi kita sudah menjelaskan bagaimana kenaikan dalam money supply, increase in money gitu ya. Bagaimana pergeseran ini hanya di apa? Di LM, kemudian outputnya akan naik gitu kan. Kemudian interest rate akan apa? Turun ya. Tadi tentang pajak, kenaikan pajak menggeser kurva S ke kiri. Kurva LM-nya enggak berpengaruh ya. Kemudian bagaimana outputnya turun ya, kemudian suku bunganya juga akan turun. Nah, semua ini Anda harus bisa menjawab ya. Jadi bagaimana kebijakan dalam APBN misalkan fiscal policy dan kebijakan BI ya dalam monetary policy akan mempengaruhi kurva IS, LM dan LM gitu kan seperti itu. Oke. Ya. Jadi di sini ini hanya menjelaskan bagaimana pengurangan defisit ya. Jadi pengurangan defisit ini ada masalah apakah baik atau buruk untuk investasi gitu ya. Jadi kalau pengurangan defisit kan bisa belanjanya diturunkan gitu kan, bisa pajaknya dinaikkan ya. Jadi sebenarnya nanti Y-nya akan turun kan kalau tadi kita jelaskan di sini ya. Jadi kontraksi fiskal kalau kita lihat di sini mungkin bisa menurunkan investasi. Atau kalau kita melihat kebijakan sebaliknya ya, misalkan saja dengan ekspansi fiskal. Jadi kalau ekspansi fiskal ini kan penurunan dalam misalkan saja dalam pajak atau kenaikan dalam spending ya. Nah, kalau ini akan menaikkan investasi ya, bisa seperti itu. Nah, kemudian kebijakan bisa saja kombinasi ya. Kombinasi daripada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ya, karena disebut sebagai policy mix gitu ya. Kemudian kadangkala gitu ya, bagaimana policy mix ini yang tepat ini, apakah arah fiskal dan monetary policy ini arahnya harus sama atau tidak gitu ya. Ya bisa sama, bisa tidak, tergantung bagaimana otoritas ya yang berwenang dalam melakukan kebijakan ini. Tapi poinnya sebenarnya menurut undang-undang di sini kalau kebijakan fiskal ini ada di ranah pemerintah gitu ya. Nah, sedangkan kebijakan moneter ini sebenarnya tentang naik tidaknya suku bunga money supply itu adalah wewenang atau otoritas moneter yaitu dalam hal ini bank sentral. Nah, sekarang ini kan kemarin sudah kita bahas bagaimana ada semacam sharing burden sharing gitu ya, burden sharing gitu ya. Jadi BI pun membantu dalam hal ini membeli surat berharga negara gitu ya. Dengan misalkan saja ketika mendapat imbal jasa atau kupon dibalikin untuk ke pemerintah gitu kan. Kemudian ini saya kira sama ya, jadi ada yang arahnya sama gitu ya. Ada juga mungkin kadang-kala ini menggunakan dua kebijakan yang arahnya berbeda gitu ya. Ini tergantung, tapi poinnya sebenarnya dua-duanya ya, dua otoritas ini yaitu pemerintah dan BI yang menurut undang-undang bebas ya dari intervensi, harusnya ada koordinasi ya, kebijakan bersama gitu ya. Jadi ini contoh di buku ini Blanchard ya, ketika terjadi resesi 2001 ya, bagaimana pertumbuhannya ini turun gitu ya. Kemudian tiba-tiba pertumbuhannya meningkat nih. Apa yang menyebabkan sehingga bisa meningkat? Nah, diantaranya adalah kebijakan misalkan ini tentang federal fund rate ya, masalah suku bunga nih ya, yang tadi kita bahas di dalam bab ini. Jadi suku bunganya diturunkan nih untuk mendorong investasi gitu. Jadi ketika menurunkan investasi, maka yang tadinya turun ya, ini akan meningkat gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita lihat ya di belanja pemerintah di APBN lah gitu ya. Memang revenue turun nih. Revenue turun ya, tapi spendingnya meningkat. Berarti memang di mana-mana pun ya defisit akan besar sekali ya ketika terjadi resesi seperti sekarang gitu ya. Penerimaan turun ya.
Tapi belanjanya harus tetap dinaikkan ya untuk memulihkan perekonomian ya dalam kondisi pandemi ini gitu ya. Nah dari kebijakan inilah gitu ya diharapkan perekonomian akan pulih kembali ya, yang tadi misalkan saja kita lihat tadi turun drastis kemudian naik ya. Saya kira ini pun mirip ya yang terjadi di kita ya dalam kondisi pandemi ini gitu ya. Misalnya katakanlah di dalam kebijakan APBN gitu ya, di sini dari sisi demand-nya misalkan rumah tangga dibantu nih untuk mendorong konsumsi ya. Ada program keluarga harapan, sembako, bansos dan seterusnya. Kemudian dari sisi supply-nya misalkan saja perusahaan ya mikro ya dan juga UMKM-nya juga dibantu ya dalam subsidi bunga dan seterusnya. Ini kan maksudnya subsidi bunga kan bunganya turun sebenarnya ya. Selisihnya itu dibayar oleh oleh pemerintah gitu. Sama dengan kejadian tadi yang di sini gitu ya. Ini suku bunganya diturunkan ya. Hanya memang masalahnya penurunan itu dengan cara apa? Banyak cara gitu. Bisa BI langsung menurunkan, bisa BI tetap. Kenapa BI tetap? Karena kalau misalkan diturunkan, bagaimana orang yang nabung di bank ya mungkin akan ngambil semua jadi tetap suku bunganya gitu ya. Tapi melalui subsidi suku bunga tadi gitu. Ya, misalkan di sini ada. Untuk korporasi juga ada, BUMN dan seterusnya. Nah, inilah yang tadi sekali lagi meskipun revenue turun ya, spending tetap ini ya, supaya jangan resesi kalau misalkan terus-menerus akan terjadi depresi sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin gitu kan. Oke. Nah, kemudian bagaimana penjelasannya? Nah, penjelasannya kan di sini tadi. Kita lihat kalau di sini LM misalkan tadi titik awalnya di A gitu ya. Kemudian investasi ini turun misalkan ya. Ketika turun ya, ada kebijakan fiskal meningkat tadi kan. Ya spending rising spending di sini. Kita naikkan spending nih ya, subsidi bunga ke UMKM, kemudian juga bansos ya, PKH dan seterusnya ya yang kena dampak pandemi ini gitu. Sehingga yang dari tadinya A di sini kemudian ke awalnya ke A double prime di sini, A double aksen di sini, kemudian ke di sini. Jadi tadinya Y-nya turun, bisa A-nya jadi naik kembali ya. Jadi awalnya turun drastis, kemudian naik kembali. Kita harapkan pulih lah, mudah-mudahan setelah kuartal 3 ini pulih kembali ya. Karena kalau kuartal 4 turun lagi, ya itulah kita khawatir kalau sudah 4 kuartal berturut-turut 1 tahun gitu ya, itu kita khawatir terjadi depresi ya. Nah, mudah-mudahan bisa pandemi hilang dan juga pemerintah pun akan menemukan kombinasi dalam bagaimana meningkatkan kinerja perekonomian tapi tetap bagaimana mengatasi supaya kesehatan masyarakat pun terjamin ya. Semua masyarakat mengikuti protokol dari COVID-19 ya. Saya kira ini tadi penjelasannya di gambar ini sama, kemudian tadi ya selain ini untuk perekonomian gitu ya, yang saya kotak ini adalah untuk kesehatan ya sebanyak 87 triliun. Jadi memang kalau mau dua-duanya ingin cepat ya dua-duanya harus jalan gitu ya. Yang satu investasi kebijakan ekonomi yang tadi kita bahas gitu ya. Nah, satu lagi adalah bagaimana kebijakan untuk memutuskan ini sebaran virus COVID ini ya di sini. Jadi di sini harus ada tadi kombinasinya gitu ya. Kombinasinya di sini. Jadi memang banyak ya beberapa kajian ya, termasuk kemarin mantan Menkyu juga Pak siapa? Mantan Menkyu juga menuliskan di koran, saya kira kemarin lusa ya. Ini jadi gambarnya bisa macam-macam gitu ya. Kalau misalkan saja yang paling optimis begini, gitu ya, turun kemudian naik ya. Ada yang turun langsung naik misalkan tadi. Ada bentuk V, ada Z, ada yang U gitu ya. Kalau ini yang pesimis nih agak pesimis turun terus naiknya lambat gitu kan. Turun naik terus saja ya sampai akhirnya kembali lagi gitu ya. Ini normalnya ya yang garis lurus nih. Sedangkan kalau terburuk udah turun naik turun lagi ya di PSBB, direlaksasi, PSBB lagi dan seterusnya. Nah, kita khawatir seperti inilah gitu ya. Kalau tidak ada koordinasi ya, seperti saya katakan ya sebelumnya bahwa kalau tidak ada koordinasi antara pusat daerah, antara KKL ya di pusat ya, begitu juga di daerah kerjasama antar daerah juga nggak ada. Ya itulah gitu ya. Barangkali akan terjadi kegagalan dalam proses pembangunan ini gitu ya. Ya, saya kira ini kita baca saja bagaimana menggambarkan ya
secara formal dinamika ini memang agak susah gitu. Tapi kita bisa menggambarkan mekanisme yang lebih sederhana, misalkan saja begini. Ketika beberapa konsumen ya ingin katakanlah ya di sini katakanlah perlu waktu untuk menyesuaikan konsumsinya ketika ada perubahan disposable income ya. Disposable income naik atau mungkin turun gitu. Konsumen perlu waktu untuk menyesuaikan ya. Kemudian perusahaan akan apa? Jadi kalau misalkan naik nih konsumen ya untuk membelanjakan. Nah, firm di sini kemungkinan perlu waktu juga untuk melakukan apa? Penyesuaian investasi ya, mengikuti katakanlah kenaikan dari atau perubahan konsumen tadi gitu ya. Jadi ini dalam katakanlah perlu waktu juga ya dalam mengembangkan investasi dan menaikkan outputnya. Begitu juga ya perusahaan perlu waktu untuk menyesuaikan investasi mengikuti perubahan dalam apa suku bunga ya. Jadi tidak otomatis dalam satu waktu 1 detik apalagi gitu 1 jam atau 1 hari ya bisa waktu katakanlah bisa seminggu gitu ya bisa juga sebulan ya bisa juga 1 kuartal. Ini tergantung bagaimana kondisi pasar di negara tersebut ya. Begitu juga perusahaan gitu ya perlu waktu gitu ya untuk menyesuaikan ya produksinya mengikuti perubahan apa pembelian dari masyarakat gitu ya. Nah, begitulah gitu ya. Nah, dan ini beberapa gambaran ya kalau dimodelkan ini ada bisa dilihat di Blanchard ya. Jadi bagaimana tadi penurunannya perubahan presentasi dalam sales ya. Salesnya turun nih ya. Kemudian ini selang kepercayaan ya. Kemarin kita sudah membahas ya di dalam ekonometrika ini selang kepercayaannya. Kemudian ini pengaruh dari kenaikan suku bunga 1% ya dalam Federal Fund Rate tadi ya, suku bunga untuk investasi ini juga akan kenaikan itu akan menurunkan dari output ya, interest rate tadi. Kemudian pengaruh kenaikan tadi akan menurunkan perubahan dalam employment ya, jadi akan terjadi kenaikan pengangguran. Nah, di sini nih kelihatan penganggurannya ini naik ya. Kemudian ini adalah kenaikan tadi ya terhadap harga. Harga ini awalnya naik sedikit, kemudian akan turun ya. Saya kira ini begitu ya, ini sama saja penjelasan yang tadi saya jelaskan di gambar ya. Kemudian, ini sudah habis. Nanti PR-nya adalah apa? Nomor 3 dan nomor 5 ya, di Blanchard ya, di e-book yang saya berikan kemarin. Saya kira mungkin itu ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Izin tanya, Pak. Oke, silakan. Untuk yang PR kemarin mungkin bisa dibahas ya Pak ya, kalau ini jawabannya. Wah ini harus nanti kalau itu tanya dong di WA nanti kita bahas ini. Ini kalau lewat kayak gini susah nih ininya harus dibuka lagi nih Pak-nya. Ya nanti kita bahas aja. Yang nomor berapa? Yang nomor berapa? Yang nggak bisa? Bukan nggak bisa Pak, jadi pengen tahu jadi kunci jawabannya gitu Pak. Yang nomor 9 sama nomor. Saya kira nggak ngerti. Ngerti lah. Pokoknya nggak ngertinya di mana gitu. Nanti tinggal tinggal kita bahas nggak ngertinya di mana gitu. Enggak, sebelumnya ini dulu lah, sebelum ke sana. Ada yang ditanyakan nggak dengan materi sekarang aja dulu? Ada yang ditanyakan nggak? Izin Pak. Ya, silakan. Saat ini kan pemerintah telah memberi beberapa kebijakan terkait mungkin misalnya kebijakan fiskal, misalnya bahwasanya belanja di daerah harus segera dicairkan secepatnya Pak. Ya. Apakah ketika misalnya di sektor investasi yang juga dalam kondisi lesu, apakah berpengaruh, sejauh mana pengaruhnya kira-kira Pak? Apakah signifikan atau tidak? Terima kasih Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat ya tadi kan gambarnya kalau kaitannya dengan pasar barang itu masuknya di apa? Di kurva AS ya di sini ya. Jadi kalau kurva AS ini kan persamaannya di sini. Ini kan? Ya. Jadi ini kan tadi kita lihat ya bagaimana untuk meningkatkan Y katakanlah yaitu dengan apa?
agregat demand-nya kan meningkat nih ya, menggeser ke AS kemana? Ke kanan kan di situ. Dengan cara apa? Tadi belanja pemerintah nih meningkat nih. Ya. Jadi kita harapkan memang pemerintah daerah gitu ya, jangan menyimpan terus nih penerimaan anggaran di daerahnya gitu ya. Dengan alasan kadang-kadang mereka datanya belum jelas nih siapa penerima PKH, siapa yang kena dampak ini gitu ya. Harusnya segera itu yang kayak gitu. Kemudian dana untuk nakes bagaimana. Nah, itu daerah gitu. Jadi harusnya Anda nih sebagai katakanlah ICW-nya lah gitu ya. Mengamati di situ. Memang daerah harus cepat nih, jangan disimpan terus di katakanlah di bank pembangunan daerah gitu ya. Di sini akan meningkat ya. Ya tadi kaitannya kalau ini meningkat ya, ini akan mendorong apa? Investasi gitu. Ya. Nah, itulah kekhawatirannya kalau misalkan ini tidak meningkat gitu ya. Katakanlah turun ya, pasti mungkin investasi akan turun di sini gitu. Kalau Y-nya turun kan Y-nya akan apa? Turun gitu. Nah, itulah kaitannya dengan pertanyaan Anda tadi gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saja katakanlah Y turun tadi nih. Kalau Y turun berarti AS-nya bergeser kemana? Ke kiri. Ya, AS-nya bergeser ke kiri. Kalau ke kiri berarti Y-nya turun. Kalau Y turun, investasi akan apa? Turun. Dan ini bisa apa? Bisa terjadi multiplier effect nih turunnya nih. Bisa menurunkan Y, menurunkan investasi, ya, menurunkan juga apa? Konsumsi gitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Nah, itulah makanya selain itu juga dibantu, diakomodasi oleh apa? Oleh BI ya. Ya, jangan harus BI ini harus mengeluarkan juga uangnya nih. Bagaimana cara mengeluarkannya uangnya ini? Yaitu tadi membeli apa? Surat berharga tadi gitu ya. Dalam pasar uang terbuka itu. Jadi membeli SBN dari itu. Kalau misalkan M meningkat gitu ya. Kalau M meningkat katakanlah Y-nya tetap, maka akan mendorong suku bunga akan apa? Turun kan? Suku bunga turun mendorong investasi gitu. Jadi itu ya, apa namanya? Anda harus bisa bagaimana menjelaskan fenomena yang ada di sekitar Anda ini ke dalam model tadi. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lihat PR yang tadi yang ditanyakan gitu ya. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak tentang materi ini? Ya. Jadi poinnya gini. Ya, silakan. Ya Pak, mau bertanya, mungkin lebih ke pemahaman saya betul atau tidak ya Pak ya. Jadi untuk antara hubungan kurva IS dan LM itu, kalau untuk IS itu yang bisa mempengaruhi pergeseran itu, misalnya di G dari pengeluaran pemerintah, itu bisa merubah posisi Y dan I-nya, seperti itu Pak maksudnya. Betul, betul. Kalau jadi misalnya, IS ini terus ya, terus kalau misalnya kalau itu kan IS, kalau untuk LM itu yang mempengaruhi misalnya salah satunya itu dari M-nya ya Pak, yang bisa merubah betul, Y dan I, begitu ya Pak ya? Betul. Terima kasih Pak. Oke, jadi sekali lagi ya, poinnya nih, kan ada dua kebijakan. Ada kebijakan fiskal, kalau kebijakan fiskal ini pengaruhnya ke apa? Ke pasar barang nih. Ya, kebijakan fiskal ini kan merubah G, dan merubah apa? Pajak kan, ya dari penerimaan ini penerimaan di sini pajak dengan apa? Belanja, ya baik ekspansi atau kontraksi ya atau konsolidasi. Jadi kalau ekspansi ke kanan, kalau kontraksi ke kiri gitu ya. Apapun penyebabnya, apakah dari T atau G gitu ya. Nah, sedangkan kebijakan moneter ya, kebijakan moneter ini kan perubahan ini aja M nih, naik atau turun, ekspansi atau apa? Kontraksi moneter atau konsolidasi. Kalau ekspansi ke kanan, kalau kontraksi ke kiri, itu aja gitu. Jadi jangan dihafal ya, harus dimengerti. Soal bisa bervariasi gitu ya. Dan juga bisa soalnya kombinasi ini gitu ya. Ada kombinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jadi seperti di gambar terakhir itu kan, ketika katakanlah investasi turun ke sini gitu kan, kemudian dinaikkan lagi. Nah, kemudian nanti diakomodasi oleh bank sentral. Jadi seperti sekarang ini, IS ini kan ke kiri gitu kan, ya. Kemudian di apa? Belanjanya dinaikkan lagi gitu, naik. Ya. Kemudian dari apa? Bank sentral akan menaikkan apa? Uang beredar itu kan ya, uang beredar itu. Nah, itu kan gambarnya di sini tadi. Ya, yang terakhir itu policy make mana tadi sebentar. Nah, ini.
Ya, ini kan turun nih awalnya nih. Turun drop ya, drastis nih ya, apa namanya istilahnya apa tadi krisis gitu ya. Kemudian spending tetap dinaikkan gitu ya, fiscal expansion nih. Ya. Nah, ketika dinaikkan gitu, meskipun penerimanya kan turun nih, makanya defisitnya sampai 6% diprediksi untuk tahun ini. Nah, kemudian diakomodasi juga oleh bank sentral ya. Apa? Ya membeli apa? Membeli surat berharga negara gitu. Jadi ini mirip juga apa yang terjadi di kita nih, gambaran yang dijelaskan di dalam buku Blanchard ini ya, ketika terjadi resesi di 2001 gitu. Hanya memang resesi sekarang ini karena pandemi ini lebih parah nih gitu ya, dan menimpa bukan hanya satu negara nih, banyak negara gitu. Ada yang sangat parah, ada yang mungkin apa namanya biasa saja ya, ada yang lebih baik dibandingkan Indonesia, tapi mungkin hanya 3-4 negara yang seperti disampaikan di dalam apa bab kemarin itu. Jadi begitu ya. Jadi Anda di sini ngelihatnya ya, ya. Jadi lihat nih, fiscal expansion, kebijakan fiskal di mana sini ya. Kebijakan moneter di mana? Di LM. Itu saja. Jadi ini sebenarnya pelajaran yang kita ini, yang baru kita bahas ini ya, dalam konteks Indonesia sekarang gitu. Jadi ini tapi ini baru turun nih, belum naik kita nih gitu ya. Kalau dilihat dari kuartalannya baru turun terus nih gitu ya. Nah, kelihatannya di akhir September pun kelihatannya turun gitu. Ya, jadi mungkin barangkali ya nggak tahu bagaimana melihatnya gitu ya. Karena di sini yang dipublikasi BPS itu kan 3 bulan sekali kan, kuartalan, gitu, triwulan, data triwulan. Oke, ada lagi? Cepat, terima kasih. Cukup? Pak, yang tugas kelompok lagi ya atau individu? Oh, kelompok lah, supaya ada kerjasama lah ya, kan satu ini dua kan, dua orang kan, supaya ada diskusi lah. Baik yang Pak, ini, kan? baik. Ya Pak. Oke, ya jadi PR-nya yang ini kan. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, yang tadi, siapa tadi yang nanya tuh? Mana kau belum Saya, tanya? Pak. Siapa namanya? Naka, Pak. Siapa? Naka, Pak, Naka. Aka ya. Oke, kita lihat ya, apa namanya, saya stop dulu. Ya, kemudian saya share yang di buku ya, saya buka dulu bukunya, di mana di buku nih. Buku ya, sebentar. Buku ini ada di, oke. Bab berapa? Bab 4 ya. Ya. Bab 4. Nah, bab 4 nomor berapa PR-nya? Nomor 9, Pak. Nomor 9. Oke. Nah, Anda tadi kan katanya bukan nggak bisa, Pak, gitu kan. Jadi sebenarnya yang bab 4 itu lebih sederhana dari soal yang sekarang. Gitu. Ya, kenapa? Karena bab 4 itu hanya cerita apa? Financial market. Gitu. Contohnya kan di sini nih. Ini money supply, ini money apa? Money demand kan? Ya, money supply, money demand ya. Kemudian di sini bintang Y ini adalah nominal income ya. Nah ini ya pengaruh suku bunga ini negatif kan terhadap apa? Money demand ini negatif ya. Jadi kalau I naik maka money demand akan apa? Turun gitu ya. Nah, coba yang nanya bagaimana jawaban nomor A-nya coba ya. Jadi di sini pilih apa? Kuantitas uang gitu ya atau suku bunga nih ya. Ya, ini pasalannya nih. Ya, kebijakannya ini terkait dengan perubahan uang atau perubahan suku bunga katanya nih. Anggap misalkan saja money demand memenuhi persamaan ini. Gitu ya. Karena diketahui nih Y dolar ini sama dengan 100 gitu ya. Nah jika katakanlah ya bank sentral katakanlah gitu ya, menetapkan suku bunga target suku bunga ini 5% gitu ya. Kemudian bagaimana supply uang dari harus diciptakan oleh bank sentral itu. Coba yang tadi yang nanya, jawabnya gimana yang nomor A? Jadi Y-nya ini 100. 100 kan tinggal dimasukkan nih gitu ya. Ini 100 tinggal dimasukkan nih. Gitu. Kemudian suku bunganya 5%. Suku bunga persennya apa? 5% di sini kan. Berapa gitu money demand-nya gitu. Kan gitu. Bisa nggak tadi yang nanya?
Bisa Pak. Iya kan gampang itu segitu aja. Tinggal ininya jadi hitung matematik saja. Gitu. Nah kemudian ada lagi jika katakanlah bank sentral gitu ingin menaikkan suku bunga dari 5 ke 10% gitu. Yang tadinya 5%. Bagaimana kalau naik gitu kan? Nah, sekarang bagaimana ya tingkat money supply sekarang ini gitu yang harus ditetapkan oleh sama ini juga tinggal ngitung saja. Karena gini, kalau I-nya dinaikkan gitu ya, I-nya dinaikkan, kira-kira money supply-nya gimana? Kalau misalkan dengan catatan nominal income-nya tetap ya. Kalau misalkan saja I-nya tadi naik, ini gimana, Mani? Menurun Pak. Kenapa menurun coba saya tanya? Karena investasinya menaik, orang pada bond. Sebentar, ini bukan belum cerita investasi, ini cerita financial market kan? Ya, coba ini kan di sini I-nya ini dinaikkan kan oleh bank sentral ya. Katakanlah BI rate dinaikkan nih dari 5% ke 10%. Kira-kira financial asset Anda gimana? Megang duit atau megang bond kalau I-nya dinaikkan? Megang bond Pak. Nah, kalau megang bond itu maksudnya apa? Menurunkan uang beredar Pak. Iya, jadinya apa? Katakanlah Anda membeli SBI, misalkan sertifikat Bank Indonesia gitu kan. Kalau membeli SBI itu kan uangnya ditarik ke siapa? Ke bank sentral kan? Maka M-nya turun gitu. Gitu aja ceritanya. Jadi ketika Anda menghitung ya naik atau turun money supply-nya, jangan sekedar diturunkan atau naik, prosesnya di mana gitu. Ya, oh mungkin barangkali karena dia katakanlah membeli gitu. Membeli masyarakat ini membeli sertifikat Bank Indonesia berarti kan ditarik kan. Atau bisa saja soalnya BI itu menjual gitu. Ya, menjual gitu, menjual SBI kemudian menarik uangnya kan situ. Kenapa menjual? Karena untuk menurunkan apa? Menurunkan ini kan I-nya kan naik gitu kan. Karena ini naik. Jadi selalu begitu ya. Jadi ketika nilai M-nya berubah, interest rate-nya berubah gitu. Kamu harus mengkaitkan dengan konteksnya gitu. Bukan hanya ngitung matematiknya gitu ya. Bukan hanya ngitung matematik. Oke, saya kira ini lebih gampang ya. Jadi nanti yang lebih sulit itu nanti di bab 5 tadi. Karena bab 5 ini adalah apa? Dua-duanya ini baru cerita financial market gitu. Nah, yang tadi gitu ya, yang PR tadi ini ada dua nih. Ya. Yang PR tadi nih. Mana tadi? Oke, yang ini ya. Nah, yang ini ada dua nih, lihat ya. Ini ada C, I, dan G, ini T gitu kan. Kemudian ada ceritanya nih money supply gitu. Nah, lebih ada dua pasar dimasukkan kombinasinya. Jadi dua pasar bekerja di sini. Nah ini yang lebih sulit gitu.